Gusti anu asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasuh. Jadi tiap orang mau nyari karbohidrat, mau biar kenyang gitu, gampang gitu. Beli beras ya Allah di mana-mana ada sekarang. Tapi sekalinya hilang, mati kita. Semakan-makan nasi aja tuh politik gitu. betul. Semuanya jalurnya politik jadinya. Iya, semua Tapi tuh dampaknya berhubungan. besar juga sih. Apa sih dampaknya kira-kira? Halo sahabat National Geographic Indonesia, bertemu dengan saya Ade, editor National Geographic Indonesia. Di sini ada Danika dari Universitas Brawijaya dan juga ada Abel dari Universitas Multimedia Nusantara. Bener nggak ya? Betul. Oke, betul. Kita sini ngumpul dalam podcast namanya Ngopi. National Geographic Indonesia beropini. Siang ini yang mau diobrolin itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari perut. Yang sangat sensitif. Kalau lagi pancaroba atau lagi panen lagi bermasalah, kita ngobrolin soal nasi. Mungkin Abel dulu deh, Bel. Sarapan apa tadi, Pak? Bubur ayam sih. Dan jujur masih lapar sampai sekarang, kayak pengen makan nasi sih habis ini sih. Nasi Padang kali ya, gitu. Dan jadi belum kenyang tuh tadi makan bubur. belum kenyang. Padahal kan baru nyampe nih, belum makan. Udah ada ayamnya, udah ada telurnya gitu. Masih lapar sih. Berarti kalau ada istilah yang nyebutin, bukan istilah atau jargon yang ungkapan yang bilang kalau belum kenyang kalau belum makan nasi, itu cocok di lu berarti. Betul, karena nasi tuh bikin tanpa nasi tuh jadinya nggak nendang gitu loh. Tapi kan bubur nasi. Iya beda sih. Itu coba nasi tambahin air. Jadilah bubur. Tetep beda. Nasi Padang harus kuat satu. Buset. Bikin tenaganya kuat kan nyampe malam gitu. Portugal ya? Portugal. Portugal tuh teman-teman, sahabat National Geographic, porsi tukang gali. Karena mungkin Abel mau ini ya, mau ngedit video. Jadi butuh energi ekstra Betul. nasi Padang. Nah, tapi ada cerita menarik nih dari Danika Bel. Kemarin tuh bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Danika tuh sempat nulis artikel. Ternyata ada satu kampung di Cimahi, namanya Kampung Cirende kalau nggak salah. Dia nggak pernah makan nasi. Kok bisa? Kenapa nggak bisa makan nasi? Bukan nggak bisa, mereka memilih untuk tidak makan nasi. Menurut lu dia makan apa? Bukan mie instan. Oh, bukan instan. Bukan bubur. Menurut lu dia makan apa? Terus apa kalau kayak gitu? Mereka makan singkong. Singkong aja? Iya, singkong. Maksudnya pengganti nasi itu singkong. Singkong kayak buat papeda gitu? Iya, singkong. Pokoknya. Sagu. Oh, iya, beda sagu. Oh, beda, maaf. Singkong kalau di gorengan tuh singkong, tahu kan? Iya, tahu singkong. Nah, singkong aja yang kayak belum makan langsung. Diolah. Oh, diolah. Jadi dari tahun 1918 mereka tuh beras tuh kayak mengalami kelangkaan gitu deh. Pokoknya jadi beras itu dirampas sama penjajah Belanda. Dari Belanda pokoknya. Tadi itu di mana? Yang makan cuma makan singkong doang? Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Bandung, Cirende di mana? Cimahi. Cimahi itu kota sendiri di Jawa Barat. Ya, pokoknya Jawa Barat. Nah, masyarakat Cirende itu dia karena mengalami dirampas itu berasnya sama Belanda, akhirnya mereka ngerasa kita harus berdaulat gitu, kita harus merdeka. Jangan mau gitu kita pasrah aja beras kita diambil sama Belanda. Akhirnya mereka milih buat makan singkong sebagai simbol kemerdekaan mereka. Akhirnya dari tahun 1918 berarti kayak udah seabad lebih tuh sampai sekarang mereka tuh tetap makan singkong gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang mereka tetap mempertahankan untuk makan singkong. Kira-kira lu bisa nggak kalau diisi kayak gitu? Jujur bosen sih mas. Bosen makan singkong doang kan. Lah, singkong doang kan, makan singkong doang. Iya sama ada lauknya juga. Jadi singkongnya tuh cuma kayak pengganti nasi gitu lah. Pengganti nasi doang gitu. Harusnya nggak bosen ya, karena kita kan makan nasi ya dari lahir ya. Dan kita tuh ngerasa butuh sama nasi itu. Jadi kayak habit di situ singkong terus. Tuh, karena udah 100 tahun kan, jadi kayak secara turun-temurun tuh mereka udah makan singkong terus gitu. Jadi nggak ngerasa bosen karena itu udah kebiasaan mereka, udah budaya mereka. Gitu. Jadi bahkan di mereka aja tuh ada kayak prinsip gitulah, bentar ya, pakai bahasa Sunda yang mereka tuh pegang sampai sekarang. Kita apa tuh? Mudah-mudahan ejaan dia bener ya. Ya sebagai orang Medan harus bisa. Semi bisa bahasa Sunda dikit. Lamun dilakukan bakal ngaraksuk, lamun dilanggar bakal ngaruksak. Kennya bener Rusak. Kennya bener, ken Sunda. Nah, pokoknya artinya tuh ini. Kalau dijalanin jadi prinsip, kalau dilanggar bakal rusak. Nah mereka percaya itu, pokoknya mereka akhirnya makan singkong deh sampai sekarang.
Gitu. Sampai sekarang. Jadi kayak kayak nggak percaya banget deh. Jujur iya sih, tapi kayak kan kalau makan singkong doang tuh kayak badan jadi lemes doang gitu, kayak apakah energi dia tuh kayak mampu gitu sampai malam gitu kan. Mungkin pertanyaannya mungkin gini kali ya. Iya. Apakah singkong benar-benar bisa ganti nasi? Nah, jadi pas aku nulis artikel itu Bel, aku tuh juga udah ngeliat kalau dari Kemenkes ya kalau nggak salah, mereka tuh udah ada takarannya 100 gram beras itu tuh sama dengan misalnya berapa gram singkong, berapa gram jagung, berapa gram sagu. Jadi sebenarnya secara secara kebutuhan manusia tuh sama-sama aja. Cuma mungkin kalau yang kita tahu kan di nasi itu tinggi ya gulanya. Ya, kalau nggak salah. Benar itu benar. Nah, kalau mungkin di singkong lebih rendah. Jadi kayak lebih sehat juga kan di Indonesia karena mungkin sering makan nasi, maksudnya kelebihan makan nasi gitu, jadi ada yang obesitas, ada yang diabetes. Nah disitulah kenapa juga masyarakat Cirende tuh mereka lebih sehat karena mereka sudah mengganti dari nasi ke singkong. Tadi jadi masyarakat Cirende full makan singkong gitu sehari-hari gitu? Iya sehari-hari, jadi bukan kayak cuma bukan ritual doang kali ya, bukan ritual lagi yang adat gitu, ada inian gitu. Bukan simbol doang gitu yang kayak dikasih tahu ke wisatawan kalau nih kita cuma makan singkong, enggak. Jadi mereka literally tiap hari kayak kita tiap hari makan nasi gitu, kayak di sana makan singkong doang gitu. Iya. Dan ada yang lain gitu. Tapi sebenarnya juga menariknya adalah kalau gue baca ya di artikelnya Danika itu sebenarnya sama mereka tuh si singkongnya diolah kan. Jadi, jadi kalau lu bilang bahwa ngebayangin lu orang makan singkong gitu ya, misalnya dikupas. Potongan gede dikupas terus lu gogotin, enggak kayak gitu sebenarnya. Oh enggak, aku mikirnya gitu sih. Digogotin, ceritain. Jadi mereka tuh ada namanya rasi. Jadi kalau kita nasi itu rasi. Jadi singkongnya tuh kayak diolah ke butiran nasi gitu. Jadi mirip aja bentuknya kayak kita makan nasi pada umumnya gitu. Tapi ini dari singkong dan dibuat ke butiran beras, kayak seperti butiran beras seperti nasi gitu. Jadi butirannya dia si singkongnya diolah jadi butiran gitu ya? Oh dikecil-kecilin gitu? Iya, bukan kayak singkong. Aku kira kayak potong-potong. Yang lu potong-potong, rebusan gitu kan? Enggak, aman aja. Biasanya kan kalau digorengan gitu kan? Iya. Tapi sebenarnya fakta menarik tadi juga menarik sih bahwa kandungannya beda-beda ya. Antara walaupun sama-sama karbohidrat gitu ya, antara singkong kemudian ada sagu, ada ubi itu beda dan itu ada istilahnya kan karbohidrat kompleks tuh, jadi memang itu lebih sehat sebenarnya. Tapi walaupun tetap lu harus variatif ya, lu nggak muter makan itu doang semua. Itu sih sebenarnya menurut gua kunci penting. Tapi kayak emang itu harus lebih dipelajarin lagi sih sama kita ya, terutama aku juga karena kita tuh belum tahu mungkin kayak karbohidrat yang baik atau mana yang kurang baik buat tubuh kita. Jadi kayak ya kita selalu nyari yang gampang dan praktis ya nasi gitu. Kalau pernah cerita soal itu deh kayaknya Bel, soal rebus-rebusan. Kukus-kukusan. Kukus-kukusan. Beda rebus-rebusan kan Indomie kan jadinya. Iya, itu Indomie rebus. Endul. Tapi sebenarnya kalau lu pernah cerita soal si kukusan itu, lu sebenarnya bisa ngebayangin soal itu sih. Iya sih, kayak sekarang tuh emang lagi tren sih kukus-kukusan karena emang mau lagi diet kan. Kayak singkong itu juga salah satunya gitu. Apakah aku nggak pernah sih lihat singkong di kukus-kukusan. Adanya di kukusan kan? Adanya ubi kayak lebih jalur sorry ubi jalar, ubi ungu gitu kan sama telur, jagung juga ya. Ada kacang-kacangan ini ya? Ada kacang-kacangan. Iya. Kacang panjang? Kacang Jepang. Bukan yang kacang tanah. Oh iya kacang tanah. Edamame maksudnya. Edamame. Iya benar-benar. Iya, tapi kalau singkong emang jarang kan. Ubi biasanya ubi. Tapi mungkin kita bisa ngebayangin ini juga sih kalau tadi Abel bertanya-tanya gitu ya soal bahwa emang ada orang yang makan selain nasi ya, sebenarnya dengan kukusan itu bisa jadi jawaban menurut gue. Tapi aku jujur kaget sih, memang dari warga masyarakat Cirende, betul. Kayak misalkan di Indonesia tuh 280 juta orang tuh overall makan nasi gitu loh, dan kayak kenapa di Cirende doang tuh kayak mereka nggak FOMO gitu. Iya, apa nggak makan nasi gitu kan. Kayaknya mereka makan yang lain juga, nggak mungkin beneran 100%. Iya, maksudnya nggak sih, lebih kayak lebih beras. Kayak cukup nggak sih buat energinya mereka sehari-hari gitu loh, kayak mereka kan pasti bertani gitu kan, bertani overall. Di mana Cirende tuh ngapain aja di sana masyarakat sana? Ada mereka perkebunan. Jadi berkebun. Fun fact adalah setiap keluarga di sana mereka tuh punya setidaknya 5 petak.
perkebunan lahan lah ya. 5 lahan gitu buat singkong. Yang mereka panennya tuh secara bergilir. Jadi kalau kita selalu ngerasa krisis beras gitu atau kayak harga beras naik nih, kayak kesulitan impor atau ekspor itu, nah di masyarakat Cirende tuh tidak mengenal itu. Jadi mereka tuh udah ada stoknya gitu ya. betul. Nah, itu dia. Mereka ada punya stoknya ya. lumbung abadi, punya lumbung abadi. Jadi setiap petak itu panennya secara bergilir, jadi mereka nggak akan merasa ada kelangkaan gitu, dan itu memenuhi kebutuhan gizi mereka juga. Dan kenapa mereka nggak FOMO gitu mau makan beras kayak, masa kita doang makan singkong, terus yang lain masyarakat Indonesia makan beras gitu, karena ini menurutku ya, ini perspektifku. Jadi aku pernah kemarin abis nulis, kalau kata dosenku nih, sebuah tradisi yang dipaksain itu nggak bakal bertahan lama. Nah, berarti mereka bisa sampai bertahan 100 tahun sampai sekarang makan singkong tuh berarti itu bukan suatu paksaan gitu. Tapi itu emang ada mendarah daging gak sih sebenarnya? Mendarah daging, ada mungkin ada hubungannya gitu ya sama alam, ya. sama Tuhan gitu. Ya benar. Tapi soal bagaimana mereka istilahnya hubungan dengan Tuhan, menurutku sih buat gue itu ada memang ada satu aku gini ya, cek lagi ya. Maksudnya gimana sih kayak dia mereka tuh memang terhubung sama Tuhan maksudnya. Jadi singkong ini tuh bukan sekadar makanan yang bisa mengisi perut, bukan yang sekadar bikin lo kenyang sebenarnya. Tapi ini tuh semacam koneksi mereka dengan Tuhan. Gue cari dulu kutipan. Bayangin deh, singkong bisa ngubungin mereka sama Tuhan tuh gimana? Singkong dari Tuhan gitu. Nih, ada kutipan menarik di artikelnya Danika nih yang gue inget nih. Gusti anu asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasuh. Jadi seolah-olah si singkong ini tuh dikasih oleh Tuhan. Kemudian sama alam nih, alam tuh bumi ya, mungkin itu diasah itu melalui airnya, melalui hujannya, melalui apalah gitu ya, unsur haranya. Terus kemudian sama manusia diolah. Jadi kayak melewati gitu loh. Jadi singkong tuh beneran dari Tuhan, kemudian oleh bumi, kemudian dipakai oleh manusia. Jadi lebih spiritualis, bener nggak sih istilahnya? Pokoknya ada unsur kayak gitunya lah gitu. Jadi ini tuh beneran koneksi mereka dengan Tuhan. Menurut gua itu hal yang sangat amat luar biasa dan sangat amat wah gitu ya. Kalau ternyata makanan tuh bisa membuat orang tuh terkoneksi dengan Tuhannya gitu. Sebenarnya sih mungkin kalau lebih karena mereka merasa bersyukur. Kalau kayak gitu ya, kalau yang gue tahu biasanya karena memang mereka merasakan setiap yang mereka dapat itu, entah itu mereka sebenarnya nggak hanya singkong sih sebenarnya. Kadang hujan, kadang yang namanya sumber makanan lain, adanya hewan itu tuh kadang untuk di masyarakat adat itu tuh menjadi ada koneksinya ya, berkah bener, ada koneksi dengan Tuhan, dengan yang di atas lah, yang maha itu yang di atasnya mereka. Jadi koneksinya seperti itu gitu. Jadi bukan yang kalau kita kan mungkin tinggal beli di pasar, beli di swalayan, kemudian putus kita makan selesai jadi apalah sampah atau segala macam udah selesai. Sebenarnya sih itu dirasakan oleh kita yang ada di sini nih, kita nih minimal kita bertiga deh ya, mungkin yang lain juga sama gitu. Sebenarnya karena kita sudah dalam tanda kutip jadi korban politik sebenarnya, Bel. Gimana tuh korban politik? Bingung gak lo? Kok dari ngeri. Jadi korban politik? Karena gini, pertama di zaman kerajaan itu kerajaan Mataram seingat aku, mereka tuh menganggap bahwa beras itu jadi simbol wibawa. Raja yang bisa menyediakan beras itu wibawanya akan lebih tinggi dibandingkan raja yang tidak orang bisa. kaya gitu ya. Nah, ada kaitannya lagi sama zamannya VOC. VOC. Betul. Nah, itu zaman VOC itu adalah yang menariknya, bukan menarik, sebenarnya hal yang tidak menarik sih, hal yang buruk sebenarnya. Betul. Set fact. Adalah mereka kan memang menerapkannya sistemnya monopoli ya. Sama rata nih semuanya nih. Nah, hal itu juga akhirnya yang membuat dari sisi beras, Bel. Jadi, misalnya gini, masyarakat di Sulawesi makannya apa? Sagu misalnya gitu ya. Atau makan umbi-umbian gitu di daerah-daerah Nusa Tenggara, something gitu ya. Papua juga gitu. Betul. Nah, tapi mereka nggak mau pusing, udah disamain aja tuh. Semuanya makan nasi. Iya betul, nanam beras semuanya. Lebih parahnya lagi, waktu zaman Orde Baru. Nggak usah tutup mulut. Kok jadi tegang? Kenapa, Mas? Lu pernah denger revolusi hijau nggak? Nggak pernah jujur. Taunya cuma revolusi baru. Setelah masa Orde Baru. Sebeda pangan. Pernah dengar, aku sih pernah dengar. Sedikit, tapi pengen tahu juga tentang itu sih, Mas. Apa itu? Sebeda pangan itu sebenarnya bagian dari revolusi hijau. Bagaimana pemerintah zaman Orde Baru ini, rezim Orde Baru ini
mereka tuh ingin memastikan swasembada pangan tuh jadi seolah-olah semua masyarakat tuh bisa menghasilkan pangannya sendiri. Sejahtera deh semua orang tuh bisa makan. Tapi makannya itu cuma satu yang dijadiin patokan waktu itu, nasi. Dari situ tuh, jadi akhirnya mulai dari kemudian dari Jawa, diperluas ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua, itu mulai itu namanya di mereka tuh pada disuruh nanam beras. Nanam padi, sorry. Nanam jadi beras dong. Padi jadi beras. Lahan-lahan yang dulunya awalnya misalnya mungkin awalnya untuk tanaman jagung, kebun itu untuk tanaman ubi, kemudian berubah jadi sawah. Tujuannya satu, ya supaya mereka bisa nanam padi. Nah, dari situ muncul satu istilah lagi. Apalagi Mas? Saya berasisasi. Berasisasi. Karena kita semua makan beras. Pokoknya semua di Indonesia kita beras, nasi. Betul. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kita punya beras gitu. Kita punya padi gitu yang melimpah, nasi yang melimpah. Ya nikmatnya enak lah gitu. Tiap orang mau nyari karbohidrat, mau biar kenyang gitu, gampang gitu. Beli beras ya Allah di mana-mana ada sekarang. Tapi sekalinya hilang, mati kita, nggak ada kan? Hilang sih enggak. Hilang sih enggak. Harganya naik. Betul. Tidak bisa pembahasan yang sangat informasi. Tapi kayak artinya dari itu jadi kita kayak korban dari politiknya juga gitu ya Mas. Betul. Terkait. Betul. Makanya kalau ada orang yang ini kalau kita ada gocek dikit gitu ya, kalau ada orang yang bilang politik tuh ngapain ngomongin politik, aduh. Seluruh hidup lu tuh dipengaruhi oleh politik, Bel, percayalah. Everything is political. Semakan nasi aja tuh politik gitu. Betul. Semuanya jalurnya politik jadinya. Iya, tapi dampaknya besar juga sih. Apa sih dampaknya kira-kira kan Mas? Aku kayak gitu. Banyak sebenarnya gini. Beras sendiri nih kalau Danika atau Abe belum tahu, sebenarnya kan pertama dia tuh sebenarnya kalau dari sisi kesehatan tadi kayaknya Danika sempat nyentil dikit ya. Iya, diabetes. Soal ada diabetes, obesitas segala macam. Jadi kalau lo ngomongin obesitas itu adalah makan berlemak, enggak loh. Yang namanya nasi kebanyakan itu bisa bikin betul. obesitas. Nah yang keduanya lagi adalah sebenarnya kalau dibandingkan dengan kalau bandingin dengan ubi dan yang lain, sawah itu lebih boros air. Walaupun ada yang namanya aku lupa namanya padi humu atau apa yang kering, tapi itu kan jarang ya. Tapi rata-rata itu butuhin air tuh banyak segala macam. Jadi sekarang artinya padi itu butuh banget air gitu di. Betul. Kalau kita bandingkan dengan sumber karbohidrat yang lain, yang singkong, gitu. ubi dan lain-lainnya gitu. Di luar tadi kan ngomongin soal ngomongin soal harga ya. Iya. Di Sangihe itu aku lupa deh. Di mana itu? Two days no rice atau one days no rice. 2 days no rice. 2 days no rice ya kalau nggak salah. Nah, mereka tuh punya semacam aku lu nggak tahu sebutannya project atau program atau mungkin campaign atau apa, tapi mereka ada namanya 2 days no rice. Today no rice itu kayak apa sih maksudnya, kayak ngapain? Nggak makan nasi dari kayak misalnya puasa Senin Kamis gitu atau gimana maksudnya? Enggak, aku bingung sorry. Iya. Kalau puasa Senin Kamis kan gini sebenarnya. Puasa Senin Kamis adalah lu tidak makan dari subuh sampai kemudian maghrib. Iya sih, makan nasi sih. Lu mau sahurnya makan nasi boleh, mau bukanya makan nasi boleh, mau makan malamnya makan nasi juga boleh. Kalau ini nggak beda. Beneran dia nggak ada nasi itu di piring mereka di 2 hari itu. Mereka mengganti nasi di 2 hari itu dengan sumber karbo yang lain. Jadi bukan berarti mereka puasa, nggak puasa. Puasa nasi. Puasa nasi. Ya betul, mirip kayak gitulah. Kalau ada yang bilang istilahnya zaman itu mutih ya kalau nggak salah. Mutih itu kayak nggak makan nasi. Iya. Tapi itu kalau mutih apa ya? Mutih apaan? Bukan. Iya, mutih itu kayak semacam itu, nggak makan nasi sebenarnya. Cuman biasanya kalau itu tuh mereka nggak mengganti nasinya. Cuman kayak makannya kayak cuman ya tempenya doang atau telurnya doang. Diet. Ya mirip kayak gitulah. Kalau ini tuh beneran mereka mengganti, bukan beneran akhirnya menghilangkan karbo. Beda sama diet ya, beda sama diet. Tambahin karbo lain gitu ya. Betul, mengganti. Bukan tambahin, menggantikan. Iya, mengganti. Gitu. Kayak sip-sipan nih nasinya nggak dulu nih, ganti karbo yang lain. 2 hari aja gitu. Betul. Berarti 2 hari per bulan, 2 hari per minggu. Gue lupa tuh. Itu antara per bulan atau per minggu. Tapi kayaknya kalau dia bisa bilang angkanya miliaran, kayaknya per bulan ini harusnya dua sering minggu ya, per minggu gitu ya. Per minggu 2 minggu sekali, 2 hari dalam seminggu ya. Karena kalau bisa gitu sampai ya. bilang hemat miliaran, iya, dahsyat puasa. Nah, mungkin sebulan cuma 2 hari nggak makan nasi. Sampai segini. Mungkin kecuali memang masif ya. Ya, sahabat, kalau kita bicara soal nasi memang panjang ya, karena memang itu sudah melekat banget dengan masyarakat Indonesia. Tapi kalau tadi kita ngobrol sama Danika, sama Abel, mulai kebayang ya bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah begitu kuatnya kalau ngomongin soal diversifikasi pangan.
dalam hal karbohidrat, sumber karbohidrat. Kalau nggak salah ada 100-an lebih sebenarnya sumber karbohidrat yang ada di Indonesia kan sebenarnya. Masyarakat kita tuh udah punya itu. Nah, buat sahabat National Geographic Indonesia sendiri bagaimana nih? Apakah bagi sahabat nasi itu adalah harga mati, nggak kenyang kalau nggak makan nasi, atau sebenarnya yakin bahwa ya banyak gitu pangan lain, sumber karbohidrat lain yang ada di Indonesia yang nggak kalah ngenyangin, nggak kalah sehat, dan malah mungkin sebenarnya jauh lebih sehat ya kadang ya dibandingkan dengan nasi itu sendiri. Tuliskan komentar atau mungkin pendapat sahabat di kolom komentar ya. Segitu dari Danika, Ade, dan Abel dari sesi ngopi National Geographic beropini sesi pertama ini, episode pertama ya berarti ya. Sampai bertemu di ngopi berikutnya. Bye. Dadah.